Ya, untuk contoh soal berikutnya, biasanya digambarkan sebuah balok atau mungkin dalam soal cerita, sebuah balok yang berada di atas sebuah permukaan ya. Ini untuk soal yang ini, dimisalkan ke kanan, itu mendapatkan gaya yang ini F1 ini 7 Newton, ini yang F2 ini 5 Newton. Kemudian di sini ada gaya ke kiri nih, ternyata itu 2 Newton. Ini berarti F3 2 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai F4. Dan di sini ada catatan, yaitu bidang permukaannya itu licin. Sehingga cara menghitungnya gimana ya, masih sama seperti yang contoh soal sebelumnya, cuman ini hanya dalam sumbu X, karena di sini hanya menganalisis komponen gaya dalam sumbu X doang, tidak ada komponen gaya dalam sumbu Y. Walaupun sebenarnya di sini ada gaya normal yang tegak lurus dan ada gaya berat si baloknya. Namun kedua itu saling menghilangkan satu sama lain, sehingga nilai gaya normalnya itu sama dengan gaya berat, dimana itu tidak begitu bermanfaat untuk dalam perhitungan resultan gaya dalam sumbu X. Untuk soalnya, berapa nilai F4 supaya diam. Sehingga kalau ini supaya diam, berarti sigma fx-nya harus 0. Sebelumnya kita dapat menguraikan masing-masing gaya yang diterima oleh balok tersebut. Ya, sehingga kalau resultan dalam sumbu X-nya, maka F1 plus F2, karena arahnya ke kanan berarti positif, dikurangi F3 dikurangi F4 sama dengan 0, karena yang ke kiri F3 sama F4, dan ini licin. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi, seperti itu. Sehingga ya tinggal kita substitusikan nilai F1, F2 sama F3 nya. Jadi F1 itu 7 ditambah 5 dikurangi F3 nya 2 min F4 sama dengan 0. Sehingga F4 bernilai ini 12 dikurangi 2 10 Newton. Seperti itu. Untuk contoh-contoh soal yang lain yang modelnya seperti ini, nanti kami akan sertakan juga ada modul rangkuman singkat yang bisa teman-teman baca, yang bisa teman-teman pahami, untuk menunjang video pembelajaran ini. Untuk kasus berikutnya, jika permukaannya itu tidak licin atau mempunyai koefisien gesek sebesar 0,2, seperti itu, maka yang tadinya sigma FY-nya itu tidak diperhitungkan, di sini harus diperhitungkan supaya untuk mencari nilai gaya geseknya. Kita semua tahu tadi, ketika tidak ada gaya gesek, nilai F4 itu 10 Newton ya tadi ya. Kalau ada gaya geseknya, otomatis nilai F-nya yang dihasilkan, nilai gaya yang dihasilkan itu lebih kecil otomatis, karena gaya gesek itu bersifat menahan atau mengurangi nilai output yang tadi tanpa gaya gesek. Seperti itu. Sehingga untuk menghasilkan percepatan yang lebih kecil, karena
nilai F4-nya juga pasti lebih kecil. Seperti itu. Sehingga untuk mencari nilai gaya gesek itu mu dikali gaya normal. Gaya normal yang dihasilkan di sini adalah nilainya sama dengan W seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga nilai W-nya itu misalkan ini 1 kg, maka nilai W-nya itu sama dengan M dikali G sama dengan 1 dikali 10 ya, berarti 10 Newton. Maka nilai gaya gesek yang timbul sebesar 0,2 dikali 10, yaitu 2 Newton. Sehingga sigma Fx yang harus sama dengan 0 itu tadi sama seperti tadi, yaitu F1 plus F2 min F3 min F4, cuman ketambahan min gaya gesek sama dengan 0. Begitu. Sehingga ini 7 tambah 5 dikurangi 2 dikurangi F4 ya, dikurangi gaya geseknya ini 2. Ini 12 dikurangi 2 itu 10. 10 dikurangi 2 8. Berarti nilai F4 sama dengan 8 Newton. Sehingga untuk membuat benda ini diam itu, jika dibandingkan kondisi antara ada gaya geseknya maupun permukaannya licin, itu ternyata memerlukan gaya yang lebih kecil. Karena untuk yang ini ya, berarti untuk yang 8 Newton ini, untuk yang ada gaya geseknya ya, berarti ya, yang memerlukan F4 yang lebih kecil daripada yang licin, karena terbantu oleh gaya gesek itu sendiri supaya si bendanya itu diam. Begitu. Contoh soal berikutnya masih dalam lingkup resultan gaya, dimana masih sama kasusnya seperti tadi. Sebuah balok yang berada di suatu permukaan, namun di sini gaya-gaya yang diterima oleh balok itu membentuk sudut. Dimana yang ini adalah F1 itu 2 Newton, membentuk sudut 30 derajat, dan ada F2 itu nilainya 10 Newton, namun membentuk sudut 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai R. Nilai R supaya sigma F-nya sama dengan 0. Atau nilai R supaya baloknya diam. Lanjut ke part 2.